Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjual thrifting, jangan baper atau bawa dengan perasaan. Menjadi atau terjun di dunia thrifting dan membuat all shopnya, kita akan diuji dengan beberapa hal. Dan di antara ini akan saya jelaskan beberapa hal yang membuat atau perkataan-perkataan atau cemo-cemo dari pembeli kepada barang-barang all shop kita. Dan inilah beberapa di antaranya. Kebanyakan dari pembeli ada yang mengatakan begini, kok barang second mahal sekali, lebih beli barang baru. Nah, ini kata-kata yang sangat menyinggung penjual all shop, karena betapa susahnya mendapatkan barang-barang tersebut dan tidak mudah. Dan ketika didapat lagi, sangat sulit untuk mendapatkan barang yang sama di tempat yang sama juga. Teman-teman, kebanyakan pembeli tidak tahu bahwa kita sudah berusaha. Mungkin teman-teman bisa melihat beberapa video di mana para thrifting hunter berburu barang-barang. Begitulah susahnya berburu barang-barang. Sampai harus gontok-gontokan, tapi tidak saling sampai melakukan hal-hal yang keras atau berbenturan secara fisik. Kalau hanya sempet-sempetan itu biasa bagi thrifting hunter. Dan perkataan seperti mengatakan bahwa kok barang bekas mahal, itu karena tingkat kesulitannya yang didapatkan. Sehingga para penjual all shop meninggikan barang tersebut. Pertama, karena barang tersebut memang secara asli dan kualitas itu sangat mahal. Dan ketika second, maka barang tersebut tinggal sekitaran 1.500.000 atau kemudian 200.000. Padahal ketika kita beli barang secara original itu mungkin sampai jutaan, 2 juta, 3 juta. Jadi wajar kalau kemudian yang punya all shop itu meninggikan harga ketika untuk mendapatkan barang tersebut, betapa susahnya. Beberapa pengunjung juga ada yang hanya bertanya saja ketika tanya ini berapa harga, ini kenapa susah sekali dihubungi, dan ini kenapa lambat balasnya. Yang pertama, biasa penjual atau penjual barang-barang tersebut atau all shop tersebut pertama melayani bukan hanya untuk satu orang saja, tapi banyak orang. Yang kedua, banyak sih yang sekedar bertanya, tapi sebagai penjual kita tetap harus melayani. Siapa tahu kemudian dia berminat atau pengen cek barang saja, mungkin di kemudian hari atau saat itu dia belum punya uang, dan tetap kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan. Meskipun kadangkala cukup dongkol juga ketika barang yang sudah dijelaskan beberapa kali tetapi itu saja yang ditanya. Jadi sebagai penjual thrifting harus bersabar. Masih tentang orang yang datang mengkritik barang-barang kita. Saya pernah ketika waktu itu salah satu barang yang saya jual itu harganya sekitar 500-an ribu, dan ada yang nge-DM saya, cewek tentunya. Ya DM, kenapa barang ini mahal sekali? Ini kan barang second. Kemudian ini kan sangat murah, bahkan ada yang menjual barang yang nama brandnya sama tapi tidak segitu harganya. Kenapa di tempat Anda, di tempat saya maksudnya, barang itu sangat mahal? Lantas saya jelaskan kemudian bahwa cara mendapatkannya susah, kemudian barang itu limited edition, jadi terbatas dan sulit untuk mendapatkannya. Saat itu komunikasi kami terputus, dan beberapa hari kemudian dia memesan barang, 2 barang dia pesan di all shop saya. Dan ini mungkin buah dari kesabaran, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa penjual all shop harus bersabar. Siapa tahu dia hari itu mengkritik, besoknya dia akan membeli barang kita, seperti yang tadi pengalaman pribadi saya yang dapatkan di all shop. Ada pembeli yang juga sangat menguji kesabaran pemilik all shop, yakni sudah bertanya barang, kita pun menjawabnya. Ada juga ketika kita tanya dan kita jawab, kemudian dia sudah menawar, bahkan menawarannya pun sudah sangat tidak masuk akal, dan kita juga menjawabnya dan sudah deal, dan tiba-tiba hilang. Ketika kita DM akunnya tidak menjawab, kita minta nomor WA yang tidak ada menjawab. Ini salah satu juga hal yang menguji kesabaran pemilik all shop. Dan teman-teman yang ingin terjun di dunia ini harus banyak bersabar. Salah satu akan dapatkan orang-orang seperti ini. Ada juga yang ngecek barang untuk menyesuaikan dengan harga jualnya. Saya pernah melakukannya, mengecek barang salah satu brand, kemudian saya cek, saya tanya berapa harganya, kemudian setelah dia sebutkan nama, harga, kemudian saya bilang up dulu. Keesokannya seperti itu lagi, saya tanya lagi harga, kemudian up dulu, kemudian saya tanya lagi, dia bilang up dulu,
Saya bilang up dulu, dan terakhir ketika saya tanya-tanya lagi dia bilang, kalau hanya ngecek barang lebih baik di tempat lain, jangan di sini kalau hanya ingin ngecek harga. Dan saya langsung tertegun, saya juga minta maaf, saya menyesuaikan. Tapi sebenarnya kalau bicara dari lubuk hati yang dalam, saya ingin membeli barang, cuma belum cocok harga. Dan itu salah satu pembeli yang mungkin akan teman-teman dapatkan, untuk pembeli seperti saya tentunya, yang hanya ngecek harga dan kemudian kabur. Tapi waktu itu saya tidak kabur, saya tetap menjawab dan minta maaf kalau hal tersebut bikin dia tersinggung. Ada juga tipikal pembeli yang ketika dia sudah minta COD atau ngelihat barangnya langsung, kita pun membawa barangnya ke lokasinya. Kalau saya di sekitaran Palu atau Sige, kemudian saya sudah datang, dia cek barang dan dia tersuka. Dan ini salah satu hal yang harus buat kita bersabar. Kalau kemudian memang dia tidak suka barang itu dan tidak ingin membeli barangnya di kita, ketika kita COD dan kita lihat dan dia lihat barangnya tidak sesuai dan dia mengembalikan, jangan baperan, tetap harus dilayani dengan baik dan tidak perlu dengan senyuman. Bukan hanya hal itu, ada juga yang sudah datang di home store, kita deal sudah di WA atau DM Instagram bahwa dia akan datang dan akan membeli barang. Tapi ketika dia datang di home store dan dia ngecek kondisi barang, dia kecewa dan tidak membeli barang kita. Tapi kemudian dia melihat barang lain, karena kita bersabar, dia melihat barang lain dan dia tertarik ke barang lain dibanding barang yang awalnya kita tawarkan. Dan itu biasa terjadi. Jadi teman-teman harus bersabar ketika bertemu dengan pembeli seperti ini. Dan teman-teman, saya berdoa semoga teman-teman punya all shop itu bisa laris manis. Dan kemudian bagi yang memulai, semoga video ini bermanfaat. Mungkin sebagai orang video ini hanya asal-asalan dan lain sebagainya, tapi tentu saja video ini dibuat untuk harapannya teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Kalau memang video ini tidak sesuai dengan ekspektasi, silahkan komen di bawah. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan komen juga di bawah supaya menjadi bahan evaluasi buat kami pribadi. Dan untuk saya all shop milik saya sendiri akan saya tulis di deskripsi ataupun di dalam video ini. Jadi teman-teman yang ingin memulai, semangat dan ingat jangan baperan sebagai seorang penjual thrift shop. Semoga video ini bermanfaat. Saya Yoyo Rival, terus berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.